Kalau ngomongin soal single kamu kan ada kata-kata tunggunya juga tuh. Iya, sebenarnya yang ditunggu adalah orang yang memang benar-benar punya visi misi yang sama aku gitu. Orang yang akan mencintai aku sampai kapanpun gitu. Yang perasaannya tidak akan pernah berubah, yang kita bisa membangun rumah tangga yang apa ya, saling toleransi lah gitu. Kalau misalkan cowok udah ngejar satu cewek nih sampai cewek jatuh cinta, udah harusnya sama kayak gitu terus. Jangan kayak tiba-tiba pas ceweknya udah jatuh cinta udah kayak memberikan segalanya gitu, tiba-tiba si cowoknya malah ghosting gitu. Aku terus berharap perasaanmu selalu sama karena pasti cintaku tak akan pernah berubah. Ya, semua selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali gue duduk di samping Rimar. Yeay. Hai. Ada Rimar di sini. Mar, Rimar itu nama bokap nyokap. Kok tahu sih? Bener. Pasti dari search ya. Research, belajar nih. Iya, paling males dibilang Marimar itu paling males ya. Iya, nggak males juga sih, biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Soalnya tetangga zaman dulu, zaman aku kecil juga kayak mereka mikirnya namaku memang Marimar deh. Oh gitu. Iya, kayak mereka. Apalagi ada video tren ini, tau gak sih yang di YouTube dulu? Apa tuh? Marimar, oh gitu. Tau Iya. Emang itu ada ya? Ada trennya? Ada kayak Sinta Jojo gitu, ada video lip syncnya gitu. Oh iya. Siapa tuh namanya, orang Filipina, inget ya? Pokoknya dulu deh zaman gua kecil kayaknya. Iya sih. Kayak, ya pokoknya sebenarnya nggak sebel sih, cuman kayak nama aku nggak ada maknya, Rimar doang. Rimar, nama banyak sih. Rimar Kalista sebenarnya. Rimar Kalista, artinya apa tuh? Sebenarnya Kalista artinya cantik sih, doa dari orang tua. Kalau Rimarnya? Rimarnya kan singkatan. Oh, nggak ada. Dari M. Arfan gitu. Oh gitu. Kamu anak berapa? Anak pertama dari berdua bersaudara. Oke, adik kamu juga namanya nama gabungan nama bokap nyokap? Iya, bener. Oh ya, dia apa? Dia Riovan. Oh. Tapi ada O-nya itu entah buat apa, kayak buat pemisah doang gitu. Oh, harus Ri depannya ya? Ri, soalnya kan Tari, O, terus Van Arfan gitu. Oh, ntar kamu punya anak juga mau gitu, gabungan nama bokap nyokap? Gak tahu, belum mikirin. Oh, siap. Sebagai anak perempuan pertama gitu ya, pernah mendambakan ingin punya kakak gitu gak sih? Kayak gue gak mau nih nanggung beban ini nih gitu. Pernah sih. Sebenarnya bukan karena nanggung beban, lebih kepada kok unyu banget sih punya kakak cowok gitu. Oh gitu. Emang seunyu itu ya punya kakak cowok? Gak tahu sih, ngeliat kayak teman-teman kayak punya kakak cowok tuh, misalkan kayak pelajaran dia tuh udah tahu bisa diajarin sama kakaknya gitu loh. Kalau aku kan kayak belajar sendiri semuanya gitu. Bener sih, pelajaran sekolah. Terus kayak ya buku-buku biasanya juga udah ada buku-buku catatannya kan, udah ada stabilonya tuh. Iya, buku-buku udah ada dari kakak gitu kan. Kalau aku kan aku yang pertama gitu. Apa-apa jadi paling-paling kelungsuran ke adik gitu. Cuman adik aku juga nggak mau diajarin, jadi ya udahlah. Sama sekali adik kamu nggak mau diajarin? Nggak mau, dia tuh punya pemikirannya sendiri soalnya. Apa kamu nggak akrab di rumah? Akrab banget. Sering berantem nggak? Nggak pernah malah. Oh iya. Kok bisa sih? Nggak tahu sih. Mungkin kita selalu apa ya? Kayaknya terlalu sefrekuensi gitu. Oh ya? Iya. Kamu bisa curhat sama adik kamu? Bisa. Dan adik aku juga curhat ke aku. Kita tuh kalau ngobrol berdua sebenarnya bukan kecurhat sih, lebih kepada ngobrolin tentang dunia gitu. Gak jelas kita. Serius random gitu? Banget. Iya. Kayak apa arti hidup ini? Iya, gitu? tiba-tiba kayak apa arti hidup lah. Terus ntar kita ngomongin agama lah, ngomongin politik. Gak tahu, gak jelas kita itu. Oh, keren juga ya. Udah ngomongin Anas Urbaningrum bebas. Iya, bebas apapun. Oke, siap. Gokil ya. Emang beda berapa tahun sama adik kamu? Kita bedanya 2 tahun, deket sih. Jadinya mungkin karena itu sefrekuensi. Oke, menarik ya. Sama lebih sering ke ade atau ke nyokap kalau curhat-curhat itu? Kalau curhat, sebenarnya aku jarang curhat sih orangnya. Kayak jarang banget. Zodiaknya apa? Zodiak. Coba, biasanya apa ya aku ya? Tapi kayaknya aku beda sih sama zodiak aku sifatnya. Zodiak jarang curhat Capricorn lah, Virgo. Iya, aku Capricorn. Oh iya. Iya bener. Oh, berarti benar ya? Oke. Oh, mantap sekali.
tough banget ya, Capricorn tough kan. Kayak ya udahlah berdiri sendiri. Iya kan kayak gue gak usah cerita lah, gue bisa ngadepinnya lah. Iya, gitu. tapi tetap harus cerita sih apa-apa. Soalnya orang tua aku tuh tetap kayak ngorek-ngorek gitu. Tapi males kan, makin korek makin males kan. Sebenarnya aku nggak terlalu males sih orang. Mungkin ada orang yang malas gitu dikorek-korek. Aku sih enggak ya, biasa aja. Cuman maksudnya karena saking tertutupnya aku, dan sebenarnya bukan tertutup, lebih kepada nggak kepikiran mau cerita gitu. Oh. Nggak kepikiran, makanya harus dikorek-korek dulu sama orang tua gitu. Oh gitu. Oke, menarik nih ya. Sekarang aku juga penasaran sih, kalau dari Rimar sendiri nyanyi banget tuh kamu yang kayak bener-bener mungkin nyanyi nih udah kayak dari hati banget tuh, kayak profesi gue kayak bakal jadi penyanyi deh. Itu umur berapa? Sudah dari kecil sih. Dari kecil banget. Oh iya. Nah, bukan yang kayak aku profesinya jadi penyanyi, bukan gitu sih. Tapi Nah. kayak dari kecil tuh ngelihat orang di atas panggung, ngelihat orang tampil di TV gitu tuh kepingin gitu. Jadi tiap kali ditanyain orang mau jadi apa gitu, mau jadi penyanyi gitu. Terus gimana rasanya living the dream? Masih merintis sih ya sekarang. Masa? Masih merintis. Kamu kan juara idol gitu, juara 1 lagi. Iya, cuman maksudnya ya kita masih belajar lah. Terus belajar lah, orang manusia tuh nggak ada habisnya belajar. Oh ya? Iya. Nggak, kamu kayak nggak ngerasa kayak gue jagoan nih. Enggak lah. Yang lainnya cupu gitu. Ih, parah banget. Iyalah. Suara kamu kan bisa melengking gitu kan. Apa ya? Ya enggak gitu juga sih. Aku masih ngerasa banyak kekurangan yang harus aku perbaiki gitu. Oh iya. Apa contohnya? Ya banyak lah, kayak misalkan aku masih harus belajar banyak stage act, lebih gerak atau segala macem. Belajar teknik vokal didalemin lagi. Misalkan dibilang suara menghidung, dikurangin suara menghidungnya segala macem. Semuanya aku dengerin sih kata-kata Suara orang menghidung. itu. Ya pokoknya apapun itu lah. Aku nih yang awam nih. Kasih tau dong, suara menghidung tuh gimana? Sengau gitu loh kan. Mungkin karakter suara aku kayak gitu. Cuman kan kalau kebanyakan mungkin orang ada beberapa segmen orang yang kurang begitu suka gitu. Jadi kayak mungkin dikurangin sedikit gitu. Kurangin suara hidungnya. Iya. Oke, itu gimana cara ngatur ya? Kalau diafragma aku ngerti kan. Oh iya. Kalau menghidung itu gimana? Kayak apa ya? Mungkin lebih ke bawah gitu nyanyinya. Oh, ngontrolnya gitu. Iya, cuman susah sih karena memang udah karakternya kayak gitu kan. Nih, aku pernah dikasih tahu sama Isyana, katanya kalau kita mau nada tinggi itu malah kita harus ngebayanginnya kita lagi nadanya ke bawah jurang gitu. Ke bawah jurang. Bener sih, bener. Itu bener. Jadi intinya kalau nadanya tinggi, jangan mikirnya tinggi gitu. Iya, bukan gitu tapi kayak ke bawah kan. Tapi malah kayak ya soalnya kan memang diafragmanya ditekannya ke bawah kan. Oh gitu, maksudnya gitu. Maksudnya gitu, mungkin ditekan ke bawah dan mindset pikiran kita kayak itu nggak tinggi gitu loh. Jadi kita masih punya segini lagi gitu. Nggak yang kayak aduh tinggi nih berarti ini mentoknya kita gitu. Oh, nah kalau menghidung gimana cara ngontrolnya untuk orang awam nih? Wah susah, aku susah ya. Susah Aku ya? termasuk yang susah karena memang karakter aku kayak gitu. Cuman mungkin lebih ke kadang-kadang kan suka gini, gitu kan. Iya. Dipegang hidungnya gitu, terus hilangin. Kalau gini kan gak deh, gitu. Oke. Sangat susah jelaskan. Susah sih. Jangan dicoba ya, dicari tahu sendiri. Jadi itu Iya. nyari feel-nya yang susah berarti ya. Iya nyari Biar apa ya bisa ngontrol placementnya gitu itu ya. sih ya. Oke, menarik. Kalau soal makanan, kamu suka makanan apa sih? Makanan sebenarnya paling favorit sushi sih. Oke. Berarti yang sashimi segala macam mentah tuh Sashimi suka banget tuh ya. yang mentah-mentah gitu. Terus daging juga suka banget. Berarti kamu bisa ilfil dong sama orang yang nggak bisa makan sushi. Enggak lah. Masa? Nggak apa-apa. Aku pernah jalan sama orang. Terus Terus aku makan ini healthy bowl gitu. Yang ada tuna mentahnya, ada sushi mentahnya, terus dia lepeh gitu, terus kayak wah kurang banget. langsung nih. langsung ilfil gitu. Males banget ya. Ternyata akhirnya aku nggak bisa nih sama orang yang nggak bisa makan sushi itu, nggak bisa aku. Oh gitu. Iya. Kalau aku sih mungkin lebih kepada nggak ilfil ya sama orang yang nggak bisa makan sushi, cuman Enggak, tapi ini buat pasangan maksudnya. oh iya, Oh nggak ilfil, santai. nggak sih santai Oke, aja. terus- Cuman kalau misalkan dia suka, berarti itu poin plus gitu. Oh iya. Jatuh lebih ke poin plus. Iya benar sih. Cuman ya itu kamu, itu aku ya. Oh iya benar. Beda ternyata ya. Beda. Oke. Kita harus belajar menghargai perbedaan gitu ya. Nah, netizen nih kan suka susah kan. Iya. Makanya kita sesuai dengan pikirannya kita gitu kan. Pikirannya dia. Nah, kalau kamu sendiri apa sih omongan netizen yang paling chaos nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini
apa ya? Mungkin banding-bandingin kali ya. Oh, oke. Iya. Sering banding-bandingin, sementara kita kan semua orang tuh punya karakternya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan ya punya jalannya masing-masing lah gitu. Itu ya banding-bandingin ya, males ya. Ada juga anggapan nih kalau mitos bilang katanya kalau yang jadi juara di ajang suatu bakat itu bakal kalah terkenal nih sama yang juara-juara kesekian-sekiannya. Itu bener gak? Kayaknya enggak deh, soalnya yang tahun-tahun sebelumnya juga banyak kok yang juara satunya terkenal. Jadi lebih ke apa ya? Mitos sih kalau kamu itu. percaya mitos itu nggak? Suka ada yang bilang kan? Ada yang bilang, ada yang bilang. Cuman kayak enggak deh. Soalnya banyak juga yang juara satu yang terkenal kok. Iya. Jadi mungkin bukan ke situ sih. Mungkin lebih ke ya rezekinya orang masing-masing sih. Rezekinya lagi. Kapan waktunya buat dia, kan nggak semua orang jalannya cepet. Ada yang lama gitu kan. Iya. Gitu. Tapi gimana? Cuman apa? Cuman ya itulah. Kadang-kadang suka terdistract kita pikirannya sama kata-kata netizen gitu. Oh gitu ya, bener sih. Tapi gara-gara mitos itu tuh di Idol ada gak sih yang kayak aku gak mau juara satu, aku mau juara satu gitu? Ada kayak gitu? Gak tahu deh aku. Ada gitu? Gak tahu deh. Cuma waktu di Idol emang ini sih mungkin pada capek ya. Soalnya kan berat banget di Idol. Jadi kayak udah pada aduh aku mau pulang gitu. Berarti bener tuh ya. Tapi nggak tahu itu apa karena mitos itu atau emang udah capek. Kayak udah capek deh kayaknya, soalnya kan berat banget. Apalagi angkatan aku itu kita pas lagi pandemi ya. Terus kita sekamar sendiri-sendiri semuanya, nggak boleh berkomunikasi. Demi terus, apa? Kamu lockdown mampus tuh lockdown kita nih, lockdown banget. Terus HP semua dikumpulin. Kalau season-season sebelumnya masih bisa ketemu sama orang tua hari Sabtu, kita nggak bisa sama sekali. Oh iya, PPKM ya. Ya jadi kita paling Sabtu bisanya cuma teleponan doang kan. Dapat HP-nya kan Sabtu gitu. Ya udah cuman itu doang. Terus kamu di kamar ngapain? Dengerin lagu. Pakai apa? Pakai MP3 yang, jadi kita harus bawa MP3 yang zaman dulu itu loh. Yang iya, kayak iPod atau apa gitu. Yang kecil yang segini tau gak sih? Oh yang ini dulu lagi. Iya, pokoknya gak boleh yang digital. Gak boleh yang terkonek dengan internet atau apapun. Jadi cuma sekotak gitu. Terus yang kita mencetnya gini-gini, apa nyari lagu gini pencet-pencet gitu. Oke, lagu apa yang kamu puter-puter terusan di kamar waktu karantina itu? Random sih, paling lagu-lagu yang mau aku nyanyiin sama lagu-lagu favorit aja sih. Udah hiburan kamu itu aja? Iya, hiburan cuma itu doang. TV waktu itu TV-nya gak ada yang seru acara, ya udah matiin aja di TV. Oh iya, kamu di kalau di kamar hotel tipe yang matiin TV? Iya, matiin. Sebenarnya sebelumnya di hotel yang sebelumnya nih nyalain TV karena acaranya seru gitu ya. Pas yang udah ganti tempat, kok TV-nya acaranya begini ya, nggak seru banget, ya udah matiin aja deh. Kamu lebih suka yang kalau tidur ada sesuatu yang nyala berisik itu atau bener-bener hening banget? Yang mati aja sih. Ya bener sih, aku juga sih. Soalnya kan katanya ya, kalau misalkan tidur sebenarnya bagusnya tuh semuanya mati, bahkan sampai kayak cahaya-cahaya tuh mati. Bagusnya ya, karena kayak kerja dari tubuhnya itu jadi nggak bekerja terus gitu. Dan kayak lebih awet muda katanya kalau misalkan nggak nyalain lampu. Oh gitu. Katanya sih lebih bagus, kulitnya bisa lebih regenerasi gitu. Oh, insight baru nih, selain pakai skincare yang rajin, pakai sunscreen yang rajin, tidur dimatiin semuanya. Lampunya katanya. Dan aku sih belum suara juga nggak ada berarti. Audio suara juga nggak boleh. Jadi kan kan ada orang tuh yang tidur suka masang pakai lagu headset ya. Gitu. Nah itu jadi otaknya bekerja terus katanya gitu. Oh, tuh ingat ya teman-teman ya. Ini insight bagus. Mau muda? Hubungi Rimar. Siapa tahu awet muda gara-gara itu ya. Bener-bener. Oke, itu tadi menarik sih tadi insight-nya gitu. Kamu di Idol paling deket sama siapa? Paling bestie banget siapa? Sama semuanya sih aku. Oh iya. Ada nggak yang kayak, wah gue udah punya masalah nih, gue langsung ngobrol sama yang ini nih gitu. Nah kan balik lagi, aku anaknya nggak pernah curhat. Oh iya benar. Nggak ada ya, jadi nggak ada ya. Jadi nggak pernah cerita juga. Semuanya. Paling aku tuh lebih kepada ini bangga jadi tempat sampah curhatan orang gitu. Oh gitu. Iya, jadi semua orang sukanya curhat sama aku. Capek nggak? Enggak juga sih. Emang senengnya kayak gitu, seneng dengerin orang. Seneng dengerin aja. Iya, daripada ngomong lebih seneng dengerin orang. Oh, kamu nggak mau berlomba-lomba menjadi paling sedih gitu? Hah? Ngapain tuh? Ya maksudnya kayak misalkan nih
gue kemarin abis sakit ini nih gitu, gak enak banget. Terus masih mending kayak gitu. Gue dulu bisa sakit lagi. Karena ada orang kayak gitu kan, ya, iya di tongkrongan kan. Oh iya benar juga ya. Maunya paling sedih, paling kasihan gitu. Kita lagi cerita, dia lebih sedih lagi nih. Iya, ngapain lomba-lomba sedih-sedihan tuh ya kan? Iya sih ya, ngapain ya? Iya, ada kan gitu kan. Tapi ada sih, mungkin emang ya mungkin maunya kayak gitu kali. Kayak ya jadi terpusat sama dia gitu. Iya, bener-bener. Kalau aku biasanya kalau orang curhat ya udah aku dengerin aja gitu, terus paling kasih solusi. Walaupun kadang-kadang sebenarnya aku nggak punya pengalaman ya sama kejadian yang dia alami, baik percintaan atau apapun itu. Tapi ya biasanya orang-orang nanyanya ke aku, ini gimana sih, Mai gimana Mai, gini gitu. Tapi solutif akhirnya. Masalah mereka terselesaikan. Terselesaikan. Luar biasa ya. Bagus. Oke, tadi kamu juga jadi tempat sharing masalah percintaan dari teman-teman kamu gitu kan. Tapi kamu sempat 24 tahun sama sekali tidak pacaran gitu kan. Ini gimana tahun ini kan udah 25 berarti kan? 26 kan berarti kan, udah pacaran belum? Sempat. Sempat ya, dari 24 ke 25 itu ya. Dari 25 ke 26 malah ya. 26. Oke, udah putus berarti. Ya udah inilah kayak teman aja gitu. Wah, semuanya kamu jadi teman ya. Iya, jadi teman aja. Kayak lebih pas gitu. Gak enak ya pacaran ya? Bukan gak enak, cuman maksudnya ya nggak tahu ya, mungkin pinginnya jenjang serius aja gitu. So kalau pacaran kan kadang-kadang kita visi misinya tidak sama, gitu kan. Apa yang dia cari, apa yang aku cari berbeda gitu. Oke. Nunggu apa sih? Kalau ngomongin soal single kamu kan ada kata-kata tunggunya juga tuh. Iya. Nah ini sebenarnya pas sih, cinta yang gue tunggu. Sebenarnya yang ditunggu adalah orang yang memang benar-benar punya visi misi yang sama aku gitu. Orang yang akan mencintai aku sampai kapanpun gitu. Yang perasaannya tidak akan pernah berubah. Yang kita bisa membangun rumah tangga yang apa ya, saling toleransi lah gitu. Iya. Susah sih. Susah ya? Susah sih. Iya. Yang kalau misalkan jalan lihatnya cuma ke aku doang gitu. Susah sih. Iya kan, kalau cowok-cowok kan rata-rata kan suka wah gitu kan, explore gitu. Nah itu masih aku belum bisa lah kayak gitu. Iya sih. Emang susah sih kayaknya. Iya karena aku orangnya ini banget. Aku tuh orangnya kalau satu banget gitu. Berarti kamu setia banget gitu. Kayak super setia gitu. Kalau suka sama satu orang udah bener-bener itu doang. Yang lain nggak ada yang ganteng gitu. Oh iya. Bias kamu juga nggak ada bias? Nggak ada. Oh jadi kamu pengen sama satu orang ini total aja gitu? Iya total aja gitu. Cuman ternyata kalau misalkan cewek terlalu baik itu ya nggak bertahan lama lah. Hai kamu pria-pria yang mengecewakan Rimar. Nggak ada yang mengecewakan aku, serius nggak ada. Tobatlah. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang mengecewakan aku. Nggak ada. Yang terakhir juga enggak. Yang terakhir dan pertama itu kan? Iya benar juga ya. Iya kan. Gokil ya dia. Berapa? 4 bulan? Ya kisaran lebih. Oh lebih lama sih. Tetap semangat. Ya iyalah, semangat pasti. Healingnya pasti lama. Sama gue juga gitu soalnya. Oh iya? Iya. Gimana tuh? Aku udah tahun ke-6. Hah? Iya. Itu mah parah dong. Iya kan, kamu kan 25 tahun. Lebih rekor kan? Iya, tapi maksudnya 6 tahun. Maksudnya 6 tahun pacarannya atau enggak, 6 tahun single. Oh, kirain 6 tahun pacarannya. 6 tahun single. Tapi pacarannya 3,5 tahun sih yang terakhir. Iya. Iya, berarti kisaran lah segitu ya. Cuman bakal lama sih. Emang aku setuju sih. Aku tadi ngomong kayak gitu karena aku juga merasakan aku pengen ketemu sama orang yang kayak di film aja gitu. Tiba-tiba gue vibe-in, tiba-tiba gue kayak chemistry-nya dapet gitu. Terus kayak effortless aja gitu, nggak pengen dibuat-buat gitu. Iya benar-benar, karena kan rata-rata ya aku temuin masalah percintaan ya, sering banget kayak harus tarik ulur lah, apapun lah. Nggak tahu ya, aku tuh nggak suka kayak gitu. Males kan? Aku maunya kayak males chattingan kan? Males gitu. Malah kayak ya udahlah yang biasa aja gitu. Tapi ternyata memang harus ada bumbu-bumbu itu. Iya sih. Makanya katanya nyaman tak cukup gitu kan. Oh, nyaman tak cukup. Bener. Iya, makanya katanya begitu. Iya. Dan kamu belum ada energi lebih untuk hal itu berarti kan? Belum, kayak males. Aku anaknya kayak itu, mungkin karena terbiasa sendiri juga kan, apa-apa ngerjain sendiri. Jadi kalau ada yang aneh-aneh kayak ngapain sih harus ribet-ribet gitu.
Bener sih. Kamu lebih memilih free time kamu ngapain? Free time aku biasanya ngapain ya? Aku dengerin lagu sih paling. Jadi- Nonton drakor, Nonton drakor, nonton film, film. Oke. karaoke kan. Ya bener sih. Mm-mm. Jadi daripada gue balas chat gak jelas, terus kayak gue nerka-nerka dia suka sama gue atau enggak. Nah itu aku paling males Udah, tuh kayak mendingan gitu-gitu tuh. gua Harusnya kalau dengerin. orang kalau misalnya udah A aja udah. Iya kan? Ngapain sih pakai harus Iya kan? begini segala macem gitu. Kamu setuju nggak kalau ada cowok yang deketin tapi straightforward? Iya, setuju. Lebih mending gitu kan? Iya, heeh. Ya bener Kayak sih. ya udah yang tapi maksudnya Tapi apa? straightforward tapi harus yang kita suka gitu. Oh, iya. Kan kadang-kadang orang suka salah paham nih, kayak dia udah straightforward tapi kitanya kok giliran straightforward dia malah nggak suka gitu ya. Karena memang hatinya nggak suka berarti, bukan gara-gara bumbu-bumbu yang sebelum-sebelumnya. Oh, cara taunya cewek itu suka balik gimana? Berarti si cewek itu maunya deket terus sama si cowok ini. Apa balas cepet atau balasnya lama atau gimana? Nah, kalau balas cepet atau lama tuh kadang-kadang suka manipulatif tuh. Oh, itu manipulatif. Kadang-kadang ya, ada yang suka, soalnya kan banyak tuh pelajaran kan di TikTok suka lewat-lewat gitu kan, yang kayak balasnya kalau nggak usah cepet-cepet lah ini segala macam. Makanya kadang kita udah nggak tahu lagi itu cepet karena emang beneran cepet atau lama karena beneran lama, kita udah nggak tahu gitu. Iya sih nih. Gara-gara orang-orang di TikTok itu ya. Ih, gara-gara itu akhirnya jadi terus banyak di kolom komen, gara-gara TikTok saya putus. Bodoh. Aduh, ya ampun. Oh, banyak yang gagal jadi. Ada gitu, tapi ada juga yang wah makasih Kak, aku jadi sama dia jadi bisa ketemu lagi. Ada juga sih yang kayak gitu. Oke. Sip. Kocak ya? Iya. Oke, bagaimana ngomongin lagu-lagu kamu gitu ya. Kalau kamu ambil itu satu baris dari kata-kata di lagu kamu yang paling kamu suka banget atau mungkin represent kayak ini quotable banget nih, itu Ya. lagu yang mana dan judulnya apa? Lagu aku yang paling baru sih, Cinta Yang Kutunggu. Itu bagian bridge-nya ada kata-kata kayak gini, ku terus berharap perasaanmu selalu sama karena pasti cintaku tak akan pernah berubah. Oke. Jadi itu sebenarnya masih inline sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kalau misalkan cowok udah ngejar satu cewek nih sampai cewek jatuh cinta, udah harusnya sama kayak gitu terus. Jangan kayak tiba-tiba pas ceweknya udah jatuh cinta udah kayak memberikan segalanya gitu, tiba-tiba si cowoknya malah ghosting gitu. Oh. Ini kamu nulis sendiri nih. Ini nulis sendiri. Wah, luar biasa tuh ya. Kamu nulis lagu itu momennya seperti apa? Momennya Lagi nyetir kah? enggak, Lagi di sofa tidur terus tiba-tiba bangun jam 3 pagi, mau bikin gitu. langsung jadi? Nggak langsung jadi, kayak baru mungkin refnya dulu, terus ntar depannya dulu gitu. Nyicil aku mah. Oh bener. Nggak cuma rumah ya, cicilan, lagu pun nyicil. Betul. Berapa lama jadi total ya? Berapa bikin lagu itu? Aku bikinnya tahun 2021 sih akhir. Oke. Cuman baru mulai di approach sama label itu 2002 tengah kali ya. Mulai diajakin buat Rimar workshop yuk, ada lagu nggak gitu. Yeah. Terus recording baru rilis. Recording pas udah dapat jadwal untuk recording, bikin photoshoot, MV itu mah udah cepet ya. Jaraknya udah nggak terlalu lama lagi gitu. Oke. Ada nggak karya yang nggak kamu suka? Karya aku yang nggak aku suka? Iya. Nggak ada sih. Nggak Nggak ada. Kenapa? Kamu memang suka semua? Kan bikin sendiri juga. Pasti suka lah sama lagu-lagu yang aku ciptain sendiri. Walaupun yang diciptain sama orang lain juga aku suka sih. Jadi semuanya kamu udah ya emang ini karya gue, ini anak gue. Iya, alhamdulillah sih juga dapat lagu dari orang juga. Liriknya juga menurut aku pas lah gitu. Oke. Kalau dari kamu sendiri ada nggak lagu orang yang kamu nggak suka kamu bawain tapi kamu pernah bawain? Lagu orang aku nggak suka tapi aku harus bawain. Iya. Di stage manapun ya. Di stage Sepanjang hidup kamu ya, nggak cuman kayak apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Mungkin lebih kepada susah. Karena kan aku suka requestnya macam-macam nih. Request ntar tiba-tiba nyanyi lagu Jawa, ntar tiba-tiba lagu Melayu. Nah itu yang susah sebenarnya. Oke. Lagu Jawa bisa ya? Lagu ya yang terkenal lah kan kayak Pamer Bojo gitu-gitu. Itu susah sih. Terus mungkin Jawa lama-lama udah sering jadi udah ngafalinnya udah nggak terlalu susah nih. Tiba-tiba lagu Melayu, aduh
pusing palaku. Oh iya benar. Belum logatnya segala macam. Nah itu kayak cengkok-cengkoknya itu susah tuh. Oke, itu ya benar ya. Oke, menarik. Oke, kalau film kartun sukanya apa? Zaman Kartun kecil dulu. dulu apa? Naruto. Oh iya. Kamu merasa relate dengan siapa? Dengan Narutonya. Lah harus kau makan ramen. Enggak sih suka-suka aja. Cuman kalau Naruto tuh kan kayak dia struggle gitu ya. Oh, kamu merasakan hal itu gitu ya? Iya kan dia kan Struggle kayak untuk jadi yang terbaik itu tuh. Iya. Kan dia kayak ini kapan orang mikirnya kayak ini kapan OP-nya sih gitu kan. Si Naruto kan kayak Naruto kan gitu udah dulu ini kapan OP-nya sih kok kayaknya gini terus gitu. Lama udah mana episode lama gitu kan panjang gitu. Terus tiba-tiba pas udah ending-ending baru kan dia. Oke, jadi kamu akan sabar gitu ya? Iya, mungkin kita seperti Naruto. Seperti Naruto gitu ya. Ya, aku tuh selalu ketawa sih kalau Naruto mukanya berubah jadi yang kayak meme gitu, yang kocak, yang bocil gitu. Aku suka, tapi aku suka sebel. Aku malah suka sebel kalau dia udah mulai garis-garis semuanya itu loh. Itu sudah mulai kesel sama Sasuke gitu ya. Iya, maksudnya kayak maksudnya menurut aku dia tuh cakep gitu loh, si Naruto juga gitu. Cuman kenapa selalu digambarin yang garis-garis semuanya? Oke. Mantap. Itu random banget. Ya, jadi kalau kamu bisa menikahi satu karakter kartun anime Naruto. Iya, aku suka Naruto. Oh my god. Ya, semoga kamu bisa nikah sama dia. Dia punya Hinata. Iya, nggak apa-apa. Kayak kita belum ada deh lagu cinta untuk cinta ke anime gitu. Oh iya ya. Dan kamu harus bikin sih. Aduh, ibu banget sih. Karena banyak orang-orang yang ingin menikah sama Gojo tuh banyak gitu. Oh iya, banyak sih, tapi bahkan di Jepang juga kan. Iya kan? Kamu harus bikin sih lagu jatuh cinta tapi cintanya sama anime ya. Oh, berarti spesifik. salah. Berarti bukan sama anime, mungkin lebih universal, cinta beda dunia gitu. Iya, cinta beda dunia bener. Dunia nyata, dunia kartun. Dunia kartun. Ya, siapa tahu ya kan? Siapa tahu kan? Solusi lah. Oke. Nah, habis itu sekarang kita penasaran juga tentang kamu memang masih suka perminyakan sampai hari ini. Oh, perminyakan. Walaupun kamu sudah berkarir, kamu udah lulus dari segala macam, masih update tentang dunia perminyakan. Enggak sih, enggak terlalu update aku. Oh iya. Udah lupa malah. Udah lupa. Kayaknya udah lupa deh. Teman-teman kamu yang di kuliah dulu udah pada kerja di kantor perminyakan semua? Enggak semuanya sih, ada yang di perminyakan, ada juga di bank. Ya namanya juga dunia perkuliahan kan enggak selalu, maksudnya dunia pekerjaan enggak selalu yang sesuai dengan jurusan dia kan. Iya, betul. Ya kayak aku nyanyi. Iya. Tapi nggak tertarik melanjutkan lagi. Tertarik aja melihat inilah jalur kehidupanku kemana. Kalau sekarang karena memang udah alhamdulillah bisa berkarya di industri musik, ya udah aku tekunin aja di sini karena memang ini kan tujuan awal dari kecil, memang maunya ini kan. Main goal kamu. Main goalnya ini. Kalau itu sebenarnya kalau orang kan kebalikan ya, biasanya kan utamanya itu yang sampingannya mungkin bermain musik atau melukis atau segala macam gitu. Kalau aku kan kebalikan, emang tujuan awalnya ini. Benar sih. Dan alhamdulillah didukung sama orang tua. Jadi ya udah nggak ada beban gitu. Benar, jangan sampai kuliah ganggu musik ya kalau kamu ya. Iya dong. Iya benar. Kamu musik yang utama kan. Pokoknya yang penting bisa lulus gitu. Nilainya aman. Susah nggak dulu lulus-lulusnya atau kamu santai gitu? Aku ambis di awal sih. Jadinya alhamdulillah nilai ketolong. Oh, kamu di mana sih waktu itu? Di Trisakti. Wah, gokil juga kamu ya. Kamu sadar gak sih kayak itu kan perminyakan, berarti kan yang eksak-eksak kan? Iya. Berarti kan pakai otak kiri kan? Kamu dinyanyikan pakai otak kanan. Berarti otak kamu dua-duanya kepake dong. Mantep dong. Iya sih. Iya Iya juga kan? ya. Tapi emang aku sukanya eksak sih. Oke. Ya tapi kamu berkesenian juga. Otak kanan. Iya juga. Cuma maksudnya mungkin porsinya jadinya dua-duanya jalan gitu loh. Nggak berat sebelah. Oh iya. Susah sih. Karena kita banyak yang tidak punya otak ya. Apalagi kalau di jalan. Enggak lah. Kamu termasuk yang emosian gak sih kalau di jalan? Kalau nyetir mungkin ya. Oh iya. Sebenarnya bukan emosian ya, nggak tahu itu emosian nggak sih. Tapi kadang-kadang aku sebel aja gitu sama mobil. Ini nggak sen kok tiba-tiba kesini, atau enggak ini apa namanya? Kok di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah garis loh. Oh iya. Jadi bukannya tengah garis marka kan? tapi di tengah garis gitu kayak.
ngapain Pak, mau ke kiri apa ke kanan nih, Oh, gitu iya, kan, benar, bingung ya benar, kitanya. benar. Iya, kadang suka malah sama orang-orang kayak gitu. Kamu ada kejadian yang gak terlupakan gak selama di perjalanan? Ada nggak ya? Kayaknya alhamdulillah nggak ada sih. Gak pernah kayak kena tabrak atau apa Oh, alhamdulillah nggak. Aman ya? Oke. Yang sering kayak gitu adik aku tuh. Oh, dia abis curhat ke kamu ya? Ya ada-ada aja gitu yang dilempar bata lah. Demi apa? Iya. Kok bisa? Ya nggak tahu, malam-malam gitu ada orang lempar bata lah, ntar tiba-tiba ketabrak dari belakang lah. Aduh, ada-ada aja tuh. Jadi kamu selama nyetir mobil aman terus tuh, gak pernah? Alhamdulillah aman. Gokil ya. Oke, terus kalau kejadian paling memalukan selama kamu SD apa? SD apa ya SD? Punya gak? Iya, aku udah nggak inget. Apa ya? Seriusan? Apa ya SD? Apa gitu, beli cilor terus jatuh atau apa gitu? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin ada ya, tapi aku lupa. Seriusan? Iya, udah. SMP deh. Kayak memoriku udah hilang deh. SMA. Apa sih yang memalukan tuh biasanya? Apa gitu kayak Apa ya? apa gitu? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Iya, kita ngomong apa sih? Yang memalukan saat sekolah gitu ya? Apa ya? Gak ada sih ya. Kayak harusnya ada, cuman aku nggak inget. Harusnya Tapi sih kamu ada. tuh dulu di kelas duduk paling depan. Duduk paling depan, iya. Soalnya kan susah bacanya nanti. Berarti kamu anak ambis berarti dari dulu ya? Anak ambis gak sih? Enggak sih, biasa aja. Cuman pengen bagus aja nilainya. Tapi ranking. Ya alhamdulillah. Tapi bukan yang ranknya 1 gitu ya. Cuman Oke. at least berapa besar gitu. Mantap lah. Tapi sekarang jadi juara 1 kan? Idol Alhamdulillah. Gitu. Beban gak sih sebenarnya? Eh, Rasanya menjadi juara tuh gimana sih? Sebenarnya bebannya bukan jadi juaranya. Bebannya tuh karena sering dituntut macem-macem gitu kan. Kayak misalkan orang-orang kan taunya aku waktu di Idol nyanyinya kayak gimana. Maksudnya kayak sering nada tinggi lah segala macam gitu. Jadi kadang-kadang bingung apakah aku nyanyinya harus gimana ya, harus ngikutin netizen atau gimana. Tapi nggak mau gitu. Aku maunya jadi diriku sendiri. Oh. Mereka tuh maunya di lagu kamu itu ada teknik-teknik yang susah-susah itu semua. Nah, iya, jadi ada 2 kubu nih. Ada yang mau aku teknik-teknik. Ada yang mau aku easy listening gitu. Oh. Jadinya bingung gimana ya combine-nya. Sebenarnya di Cinta Yang Kutunggu ini udah aku combine sih. Ada iya di Easy lagu listening, akhir-akhirnya tuh ada itu. Dan ada sesuatu gitu. Tapi yang namanya manusia itu tidak ada puasnya ya. Jadi mereka masih kayak belum menemukan nih gitu. Masih ada yang kayak gitu. Cuman kalau aku pikir ya ini aja lagu ciptaanku sendiri ya, pasti aku dari hati lah bikinnya gitu. Iya. Banyak yang mikir kayak nggak ada feel-nya, nggak dari hati gitu. Oke. Lagunya aja aku sendiri yang bikin, gimana nggak dari hati? Bener sih. Iya. Si paling tahu. Mungkin kadang-kadang orang ini berekspektasi tinggi. Ada juga nggak semuanya haters ya. Ada juga yang kayak harusnya Rimar bisa ngambil genre ini misalkan gitu. Apa disuruh genre apa? Rock gitu misalkan, Oh, oke. atau enggak kayak pop alternatif, Oh. macem-macem lah gitu, atau yang emo ada aja juga, pokoknya macem-macem lah ya. Kamu dengerin emo juga? Nggak terlalu sih, aku tuh dengerinnya memang beneran pop ballad, makanya yang keluar kayak gitu. Yang keluar Oke. memang nada-nada seperti itu. Ya aku mau belajar lah, nanti aku belajar semua genre. Kita tungguin nih. Kamu beneran emo ya? Enggak lah, emo. Siapa tahu ya kan, will sih lah. Ya kalau cover aku masih bisa sih, kayak bikin lagu jadi rock gitu masih Terus. suka kadang-kadang gitu. Cuman kalau bikin single rock gitu nggak kebayang sih, kayak bukan aku banget ininya, maksudnya brandingnya bukan aku Iya. gitu. Ya, nggak masalah, yang penting kamu lakuin yang kamu suka. Itu udah menurut aku udah Ya, udah mantap sih yang buat diri penting- kamu. Bagus. Yang penting kita enjoy ya. Iya, yang penting kamu enjoy. So, terakhir nih kira-kira apalagi dari Rimar kira-kira yang bakal kita harus perlu perhatikan gitu. Apa nih ya? Rencana-rencana berikutnya gitu. Oh, Kayak rencana besar berikutnya. dari kamu apa terakhir? Kalau sekarang belum ada sih. Soalnya kan kita kan semuanya juga harus misalkan kita mau bikin sesuatu, bikin single kan juga banyak persiapannya kan. Iya, benar-benar. Jadi aku belum bisa bilang apa-apa juga. Oke, nggak usah rencana besar, rencana kecil. Kayak gue harus namatin drama Korea ini nih gitu. Hah? Gue harus nonton series ini nih gitu. Ada gak? Apa ya? Paling aku pingin lebih rajin olahraga aja sih sebenarnya. Oke.
Itu masih rencana besar. Itu besar. Besar. Karena susah hidup sehat. Oh, susah ya? Susah. Iya benar sih. Enggak, ini Apa ya? rencana kecil sekarang. Rencana kecil tuh kayak Iya, nonton gitu. Iya, kayak kamu aku mesti ngabisin drama ini nih gitu. Apa ya? Nggak ada juga sih. Enggak ada. Atau udah harus denger lagu ini gitu, enggak ada. Aman. Oh, paling aku pingin dengerin genre-genre lain sih. Oke. Genre apa? Genre folk gitu misalkan. Oke. Nah itu tuh kecil kan. Iya kayak mungkin kayak sambil nyantai-nyantai dengerin gitu ya. Oke. Kalau olahraga rencana besar. Oh iya benar. Karena susah memulai hidup sehat. Susah banget. Tapi sudah rencanakan dari lama kan? Iya bener udah dari lama. Tapi kok nggak pernah ini ya, nggak pernah terrealisasikan. Kayak aku butuh seseorang yang mau menemaniku untuk olahraga deh. Tuh ayo siapa yang bisa langsung hubungi. Hubungi nomor di bawah sini. Baik, thank you banget Rimar hari ini atas Thank waktunya. you. Sehat-sehat selalu dan semoga bisa menemukan kebahagiaan di berbagai tempat gitu ya. Dan Amin. pasti jadi berkat buat kita semua. Terima kasih banyak sudah tertanduk. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.